Ya inilah kan kalau kaum-kaum sesat kayak ginilah, kaum menyesatkan yang membuat perpecahan dalam berkeluarga, yang membuat keluarga berantakan ya kayak ginilah. Oke, nggak apa-apa. Sekarang aku tuh nggak usah banyak bacot, pakai data aja kita Olan ya. Berikan kami, dengar ya, berikan kami berhak untuk beragama. Berikan kami Oh kepada Tuhan iya kami. dong. Kamu punya Tuhan, kami juga punya Oh iya dong. Tuhan gitu Silakan loh. sembah Tuhanmu. Iya, silakan kau sembah Tuhanmu. Jangan seperti itu. Terus Ntar ya. kau hujat Kristen, kau hujat orang agama lain. Seakan-akan agamamu paling benar kau buat. Jangan kayak gitu. Oh iyalah, kalau aku nggak bener agamaku ngapain aku jadi Islam, coba. Sekarang aku tanya sama mu Olan, pakai akalmu, pakai mata, pakai telinga. Jangan kau turun-turun kabur-kabur gitu aja ya. Sekarang aku tanya sama mu, siapa yang memisahkan keluarga? Yesus. Kau baca baik-baik ini. Dalam kitab Lukas pasal 14:26, jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya, laki-laki. Ini ajaran Kristen, membenci ini. Ini ajaran kalian, membenci. Ternyata Itu di kalian yang Lukas mengajarkan membenci. 14:26 itu dengar ya, itu Apa? artinya bukan seperti itu. Apa? Apa artinya? Coba baca bagus-bagus. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi kau ikut Kristus itu supaya kau benci dengan keluargamu. Pantas kau benci banget dengan yoga ya. Turun. Turun kan? Jangan kalian ajarkan kami toleransi. Ya, jangan kalian ajarkan kami toleransi. Karena toleransi itu adalah pondasi kami Islam. Karena Islam itu adalah ajaran rahmatan lil alamin. Toleransi dari kata tolerir artinya membiarkan. Kami membiarkan kalian menyembah Tuhan kalian tanpa kami ganggu. Tapi kalian menawarkan agama kalian kepada saudara-saudara kami. Terus kami biarkan itu. Begitu cara kalian. Ayolah. Jangan kalian kalau uji ilmu dengan saya, belajar dulu. Ya. Kalau mau uji ilmu dengan saya, belajar dulu. Punya ilmu dulu, naik ke sini. Pendeta kalian aja bisa menceret darah. Saya buat. Nah, jangankan kalian jemaat awam yang nggak pernah baca Bible. Pendeta kalian lulusan S3, S5 Vatikan, walaupun dia kuasai kitab kalian, tidak bisa kabur dari pertanyaan saya, yang mana kalian tidak akan mampu menjawab pertanyaan saya. Ya, halo, selamat malam Ibu. Malam. Ya. Apa lagi? Bunda, saya tidak pernah memaksa anak bunda untuk ikut agama Islam. 1. Lihat. Kemarahan mereka itu dilemparkan ke siapa-siapa. Olan kakak yoga marah ke sana sini. Adiknya yang memilih beragama ngamuk ke sana sini. Ibunya Jay. Saya nggak takut. Andai ada orang mu'alaf karena saya, seluruh keluarganya punya rencana untuk menghabisi nyawa saya. Nggak takut saya. Nggak takut. Saya bangga bisa menjadi asbab Jai, Yoga, Jericho, mu'alaf. Karena mereka adalah anak-anak cerdas. Bayangkan loh. Jericho ini saking cerdasnya ya. Saking pintarnya beragama. Dia rela meninggalkan tempat bekerjanya karena dia tahu ada unsur riba tempat pekerjaannya. Yoga, Jai. Ini loh mereka loh yang kalian coba zolimin ini loh. Jadi saya tidak takut. Kemarahan kalian itu ya sebagai kalian keluarga, kalian orang terdekat. Harusnya kalian yang tunjukkan kasih sayang kalian. Gini loh. Seandainya kalian ingin mengalahkan saya, minimal kalian tunjukkan kalau kalian tuh jauh lebih baik akhlaknya dari saya. Kalian seorang ibu, tunjukkan ke anak kalian bahwa Kristen itu agama yang paling baik. Gitu loh. Bunda, apalagi Bunda, saya udah bilang saya kan tidak mau ikut campur urusan Bunda dengan Jai. Bunda mau membunuh Jai itu kan Bunda yang punya urusan. Ya,
saya tak bisa tahu, nggak usah minta surat KTP, minta surat apa kayak. Saya tidak minta, Bunda. Saya sudah tahu, saya sudah ngerti, saya sudah punya cucu, anak saya sudah besar, sudah punya buyut, kan lebih tahu, aku lebih jelas. Pokoknya kita itu saudaraan aja, biasa-biasa aja, sudah titik cukup. Saya kayak Olan ibunya Jay ini. Kayak Olan loh. Telepon mati. Kenapa sih nggak ngomong lama sama saya gitu? Olan gitu juga. Naik turun. Kenapa? Takut sama saya. Kenapa? Gini loh. Saya ini tidak Astagfirullah. Kalian ya. Nih ya. Buat kalian yang merasa punya hak terhadap adik kalian, terhadap anak kalian, kalian mau habisi nyawanya pun itu ndak urusan dengan saya loh. Justru kalau kalian habisi nyawa mereka setelah mereka bersyahadat, saya senang karena mereka dipastikan auto surga. Wallahi itu. Dengar kalian ya. Kalian habisi saudara kalian yang baru bersyahadat itu hanya menjadi asbab mereka syahid. Sudahlah mu'alaf, dosanya terampuni, syahid lagi. Apa nggak jannah buat mereka? Justru saya khawatir sama diri saya yang banyak dosa ini. Ini loh. Ya. Jadi kalian marah ke saya itu juga berkah. Karena ketika saya dihujat sama kalian, Olan, ibunya Jai, keluarganya Olan, keluarganya Jai, itu hanya akan membuat saya semakin semangat berada di zona ini. Ini loh, umat Islam itu kalau sudah ada iman di dadanya, mati dalam keadaan dizolimi itu tuh cita-cita. Kalian tidak tahu Umar ibnu Khattab, Ali bin Abi Thalib, bagaimana wafatnya mereka itu. Saya tahu kok. Ketika kebenaran disampaikan, orang-orang tidak benar itu akan tantrum, ngamuk. Ini gini nih, bisa nggak ngobrol lama sama saya? Nggak bisa kan? Nggak bisa ngobrol lama sama saya. Kenapa seperti ini? Hah? Telepon matikan. Memaki-maki, baik nggak itu? Apa Jaya akan kembali menjadi agama Kristen? Olan juga gitu. Apakah ini bukan cuma sekedar kisah Olan, ditambah lagi teman-teman, Bang Jai. Jericho itu salah satu mu'alaf yang saya tidak terganggu sama sekali dengan kemu'alafannya. Karena dia tidak membawa-bawa, padahal pendetanya tahu dia syahadat di TikTok. Bukan hanya pendetanya, dia tidak mau melibatkan saya, justru dia backup saya di belakang. Yoga juga tidak mau menyusahkan saya, begitu juga Bang Jai. Masalahnya adalah karena kita aksesnya sekarang di TikTok ini mudah, orang melihat, ya kan? Jadi ya itu tadi, Olan naik ke sini turun lagi, Bang Jai, ibunya telepon katanya mau ngeblok saya, tapi nggak diblok-blok. Ayolah. Justru saya semakin semangat. Saya berpikirnya begini, mereka saja mampu menghadapi kalian yang membenci mereka. Kenapa saya harus takut? Gitu ya. Kalian nggak tahu, saya aja demi menuntut ilmu, saya tinggalkan anak saya, dan anak saya sangat kuat dengan itu. Mereka tahu kok. Ninggalin dunia ini nggak ada ininya kok. Apa dunia ini? Apalagi Olan, turun naik. Demi menuntut ilmu, saya tinggalkan anak saya, biarlah saya jadi janda. Itu hak kamu. Siapa suruh kamu bodoh? Kau kan janda juga. Sok tahu. Janganlah janda ngejek janda. Gak boleh lah kayak gitu, Olan. Masa janda ngejek janda? Udahlah Olan, kau ngomong sedikit ketampol, aku yang sedih lihatnya gitu. Apalagi yang mau diomongin? Biarkan dia berkawar dulu sama keluarganya. Kenapa pula kau yang sibuk?
Aku yang ditelepon mamanya, kayak kau nih ganggu aku. Aku nggak ada gini ya. Sejak yoga mualaf, aku nggak ada ikut campur urusan keluarga kalian. Kau yang ganggu aku terus. Nggak apa-apa bang, Bang Regar biarkan saja dibuka mic-nya, nggak usah ditutup-tutup. Gini loh, kau boleh lihat di YouTube itu. Kau yang ngejar-ngejar aku terus. Aku mana ada ngejar-ngejar? Ada. Kau yang bawa nama aku, tau kau? Ya aku sebut lah. Kau kan memang betul. Kau ngejar-ngejar aku kan kemarin. Pengen kali Udah kau Rifa, jadi nggak usah adik iparmu manis. kan? Semua orang udah tahu kok siapa kamu, Rifa. Tahu lah semua orang. 1,2 orang ini tahu siapa aku. Mereka nonton aku tiap hari kok. Bukan sok mulutku cantik aja yang ini. manis. Mukaku nih memang manis. Tanya sama Yoga kalau nggak percaya kau. Ih, peot atas bawah. Iya kan kau yang bilang peot. Kalau seandainya aku nikah sama Yoga kan dia juga yang menikmati. Kau punya dapat keponakan nanti. Mau muntah aku dengarmu. Udahlah, sampai kapan kau memusuhi semua orang kayak gini? Gini loh, itu si J itu keluarganya seperti itu kok kau pula ikut campur. Ngapain kau ikut Biarkan campur urusan dulu. keluarga orang, Olan? Biarkan Kau dulu. pula ikut Itu campur. hak dia sama keluarganya. Ya biarkan gitu lah. loh. Ya biarlah. Nggak Ngapain kita ikut berkawir-kawir campur kau urusan di si J? sosial media seolah-olah menjadi pahlawan kesiangan. Lah, kalau memang aku Wonder Woman, apa pula kau? Kau lucu kau, Lan. Aku memang Wonder Woman, Woman nggak tahu apa kau. kau? Wonder Woman bersayap. Nggak malu. Iya, ada sayap aku di belakang. Nggak lihat kau? Ya itulah kau Putri Lalaput. Liliput, udahlah salah. Keras pula lagi. Liliput, lalaput. Apa lalaput? Yang ada Liliput. Apa kau pengen dekat-dekat aku? Kau pengen kali aku jadi adik iparmu kan lah? Taunya aku. Ih, Udah malu mulai suka aku dulu. sama aku kan? Alah, kau sayangnya sama aku. Bangga kau kan? Jadi kakak iparku. Udah ya, kalau bukan karena ada satu hal, nggak mungkin aku kayak gini sama kau atau kau. Kamu ketawa kan? Aku lucu kan? Aku tahu cintamu udah mulai bersemi sama aku. Malu kau dulu, malu. Cuman hatimu aja yang keras. Dengar kau ya, sampai Toba menjadi lautan nggak bakal mau aku nerima kau tau kau. Mana lah mungkin Toba jadi lautan, ada-ada aja. Meludah kau belum tentu jadi Danau Toba. Ada-ada aja. Kering kau meludah-ludah terus loh. Kemarin kau keseleo kakimu waktu meludahi aku kan. Jatuh, kau pinjam pula mobil Yoga. Ngantarin kau. Nanti kau ketimpa pohon durian kau meludahi aku. Roh Kudus bersama aku, nggak tahu kau. Kan gini, kalau orang penyesat itu emang seperti ini gitu loh. Dia bilang orang, Apa? ngomongin orang, sedangkan dirinya tuh nggak beres, anaknya ditinggal, demi seperti ini. Anak aku kuat. Jadi seekor Mau janda. tengok kau keponakanmu itu. Jadi- Kok seekor janda? Emang ada ekor janda. Kau berekor rupanya. Baru tahu loh, janda itu berekor loh. Apa aku malu bangga anakku aja bilang, Bunda semangat ya menginjili katanya. Anak aku si Arum itu aja Semangat baca ya, kitab Korintus. urus ini orang seperti Serifa ini yang paling gampang nanti sesuatu saat dia akan masuk agama Kristen. Biasa orang yang penghujat itu yang akan masuk nanti. Semoga Tuhan Allah Pengen Bapa kali memberkati. kau jadi keluargamu ya. Kayaknya kau udah nggak tahan. Aku pengen cepat-cepat nikah dengan adikmu loh. Nggak tahu malu kau. Jangan kau nanti kita nggak bisa lo jadi ipar Olan. Soalnya tas Louis Vuittonku nanti kau pinjam. Mahal loh tas itu 30 juta harganya. Tas Chanelku 35 harganya. Kau pinjam nanti, pinjam dulu tasmu adek. Kasihan kata kau kan. Terpaksa lah aku minjamin kan gara-gara kau kakak iparku kan. Ya udahlah aku pinjamin. Semoga Tuhan nanti pinjam Yesus loh. memberkatimu. Semoga Tuhan Yesus membuka hatimu berkarak itu. Ya. Aku dicintai Yesus. Aku ini orang yang paling dicintai Yesus karena aku gemar memelihara kehormatannya. Makin cinta Nggak dan Yesus ada. samamu jadi janda kok kayak gitu, anakmu berserak. Loh, karena aku mau dipertemukan dengan Yoga. Ya, kalau aku gini ya, kalau aku pribadi ya gini, aku pribadi Nah. biarlah aku mati nggak makan asal aku ngumpul sama anakku gitu loh. Kalau aku Enggak. pribadi ya. Yesus mengatakan barang siapa tidak membenci anaknya, ibunya, dirinya sendiri tidak bisa menjadi pengikutku. Aku meninggalkan anakku demi apa? Menyebarkan bahwa Yesus Ya adalah kalau orang kau benar. seorang ibu yang baik, kau nggak akan meninggalkan anakmu. Loh, kau nggak tahu Bunda Maria dengan Yesus nggak hidup serumah? Lah itu Bahkan kan Yesus ketika dia meninggalkan dewasa, Bunda anakmu Maria. umur berapa coba? Mana ada umur 12 tahun Yesus waktu itu. Yesus ninggalin Bunda Maria 3 hari 3 malam hilang atau kau ceritanya? Ini ku dengarkan ceritanya dulu ya. Belajar Bible kau sama aku nih.
Jangan kau turun. Nah, nanti kau kalau udah terdesak turun. Ya kayak gini lah kan, Atau kau gini. Ya kayak gini lah. kan kayak gini. Iya, ya. Karena cintanya Yesus samamu, karena cintanya Tuhan samamu, jadilah kau seorang janda yang rela meninggalkan anaknya demi Iya, sesuatu demi yang belum jelas. menginjili. Kayak Kan gitu memang itu ajaranmu. pikulah salibmu. Apa yang belum jelas? Kan gini kata Yesus, Nggak, kasihan pikulah kau sama salibmu. anakmu. Aku pikul salib. Kalau kau seorang ibu Kasihan yang mereka baik, baru kau aja tinggalkan anakmu, kau rangkul mereka anakmu. baru Aku pribadi ya seperti Eh. ini, biar aku mati nggak makan. Yang penting anakku sama aku, tahu Ih, kau. nggak boleh bodoh kayak gitu. Masa mati nggak makan? Nanti kalau kita mati anak kita nggak bisa hidup. Emang kalau kau mati sama siapa? Mereka punya bapak, punya mama tiri dia nanti dihajar anakmu sama mama tirinya. Janganlah kau mati. Aku nggak mau aku mati. Aku mau anakku sekolah tinggi. Makanya aku bekerja, kuliah supaya anakku pintar jadi orang hebat. Ku biayai dia kuliah nanti ke Arab Saudi. Duitnya banyak betul. Kan kena pelanggaran, Kau kena pelanggaran, Ulan. Turun ke dulu, turun ke dulu. Kok aku pula? Ke aku. Makanya kau jangan kasar. Ngomong kasar kali, Ulan. Belajarlah santun. Ulan kalau ngomong kasar, ganti akunmu dulu. Akun Yesus Kristus itu bawa sini. Ada-adanya Ulan ini. Coba mamaknya Jay naik ke sini lagi. Tolong. Yang naik mamaknya Jay aja lah. Maki aku. Maki aku sepuas hati kalian. Kalau itu yang membuat kalian bahagia sudah. Ya. Kalian tampar pipiku. Ku kasih pantat yang sebelah kiri. Halo Hardi. Halo Kak. Ya, Hardi ini muslim atau non muslim? Alhamdulillah Kak Uni. Iya. Apa yang mau disampaikan? Ini game saja sama si Olan. Biarlah ini urusan keluarga. Jangan ada yang ikut campur ya. Enggak, lucu aja. Enak juga sih hiburan Kak Uni. Ya nikmati ya. Iya. Oke, mungkin noise banget. Abang turun ya. Oke. Oh siap. Saya lagi nunggu orang yang ingin memaki saya ya. Kalian mau maki aku kasih kalian. Kalian tampar pipiku yang kiri, ku kasih pantat sebelah kanan. Nah, cepat. Ya. Tapi jangan kalian coba-coba hina mamaku, ya, keluargaku, kawan-kawanku yang kucintai, guru-guruku, agamaku. Oh. Mungkin aku nggak bisa nampar kalian balik. Tapi ulu hati kalian sakit nanti. Ya. Tapi kau di-report. Ya. Ya, sekalian aja dirimu kau bunuh. Janganlah bunuh diri kayak Tuhanmu, nggak boleh. Tuhanmu aja yang mati sendiri. Yesus mengajarkan bunuh diri. Jadi kayak gitulah kau ya. Nggak boleh kayak gitu loh. Kalau emang kau punya Tuhan, berarti Tuhan menyelamatkanmu. Kalau kita membunuh diri kita, berarti kita yang bodoh. Kan Tuhan katakan berikhtiar. Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kita tidak merubah. Jadi aku bunuh diriku. Aduh, cobalah kau berdiri sekarang di atas bukit ya. Yesus selamatkan aku, lompat kau kalau diselamatkan. Ya Nggak udah aku bakal coba diludahi seperti kau. itu kok. Iya, puji Tuhan aku masih selamat dalam nama Yesus. Alah kau kumur-kumur pakai Pepsodentnya. Kau foto pula itu. Apa namanya Udah tuh? jangan, nggak manusia. Ya udah kau. nggak aku bahas. Ya udah kau yang mancing-mancing. Kan kau mancing-mancing. Ku ceritain kau marah. Maaflah, aku buka rahasia kita. Makanya jangan pancing-pancing. Maksudnya tuh gini loh, kalau bicara ajaran aja, jangan masalah pribadi kita, keluarga kita jangan dibahas. Kebongkar kan sama aku, mulut aku ini kadang lantam sedikit. Kau bilang kau sudah coba kayak gitu, mana ada? Cemana kau mau diselamatkan Yesus? Kan kau bukan minum RACUN, tapi kan kau itu pakai odol. Sama aku marah, giliranku buka kebenaran marah. Coba naik dulu. Mamanya Bang Jay kalau nonton silakan naik ke sini. Anda kalau mau ngamuk sama saya sini nggak apa-apa. Sekalian aja Bu, kita pertontonkan ke ruang publik Bu. Bagaimana sebenarnya tuh si Rifa ini, yuk. Ayo. Ya. Olan kayak gitu baper. Padahal bukan akunya, kaunya kayak gitu. Makanya besok jangan yang aneh-aneh lah Olan. Malu kan? Masih tahu kan rasa malu Olan kan? Udah tahu kayak gitu, yang ada-ada ajanya. Edaku inilah. Eda Olan long doroha kohutuho. Apa itu artinya guys? Bener gak?
Kadang edakku ini memang. Kau tampar pipiku yang kiri ya, Olan. Ku kasih kau pantatku yang sebelah kanan. Iya, kalau pipi nggak enak, janganlah sebelah lagi. Biar aja aku senget. Pantatku aja kau tampar. Ya kan, kau tepuk ini bokongku, ku bilang. Karena aku adalah orang yang tidak diajarkan ya. Ini dari aku pribadi. Ketika kau tampar pipi kiriku, ku kasih kau bokongku yang sebelah kanan. Plok! Tepuk ini. Puas kau, ku bilang. Udah, puas. Lagi, lagi, ku gituin. Naik, kita celup, turun naik. Giliran dikasih tahu kebenaran, tantrum. Jangan kayak gitu. Yang ada-adanya Olan nih loh. Olan, mengapa? Olan, tau nggak? Aku udah bisa bikin alis lo, Olan. Pasti kau nggak bisa kayak gini kan, Olan? Kau lihat nih alis aku nih, udah mulai dia cetar membahana loh. Kau nggak lihat nih, kayak rumput bergoyang kan? Ngeliat kok kayak daun ini, kayak sayap ibu peri kan? Kau bilang tadi sayap lalaput. Mana ada hewan dongeng lalaput, yang ada liliput. Kau perhatikan. Kau tahu, Olan, kau ingin beli kan? Pasti kau penasaran kan, Olan? Apalah ya pensil alis si Rifa itu. Nah, ini aku kasih kau Viva. Bunda Korla aja pakai ini loh. Viva yang asli, jangan yang enggak asli. Yang enggak asli itu kayak gini nih warnanya, Olan. Nah, perhatikan ini, Olan. Nah, ini palsu ya. Keras dia. Kau pakai ke matamu ya, harus kau tekan dulu baru tergores dia. Gitu. Ntar ayo aku chat dulu. Ntar kau Olan ya. Ntar dulu aku VN dulu Ayuku ini ya. Assalamualaikum Ayuku. Aku merindukanmu ya. Apalagi merindukan belayan dan kasih sayangmu. Ini aku lagi di chat, di live. Sini lah Ayu. Aku bilang kok sama kakakku kan, Olan. Kok nggak tahu sama kakakku? Kak D itu adalah laki-laki. Kak D itu adalah laki-laki ya. Dia nyamar jadi perempuan ya. Astagfirullah. Dipecat aku jadi adiknya nanti. Enggak lah, bercanda ih. Kamu Islam gak, Mbak? Ya Islam lah aku. Jakulabit. Ya Jakulabit. Boleh bertanya, Kak? Agamanya apa? Oh, Kristen kayaknya ini ya. Ada foto Bang Zuma, penggemarnya Bang Zuma ini. Iya. Oh, apa itu yang mau ditanyakan, Jakulabit? Banyak aku dengar, ini benar atau tidak, saya tidak tahu. Katanya kalau Jumatan itu, hari Jumat itu kalau ke masjid, katanya nggak pakai kolor ya. Gak gitu, Yesus yang gak pakai kolor waktu disalib, kata pendeta Esrasoru, dikoyak sempaknya. Ini aku tunjukkan dalilnya ya. Gak nyambung, belum siap pertanyaan saya udah Iya, dibawa. Yesus kan matinya hari Jumat kan? Hari Jumat matinya ya, Jumat Kudus ya. Waktu itu dia gak pakai kolor waktu disalib, kata pendeta Esrasoru. Kutunjukkan datanya. Ini bukan aku yang bilang ke Esrasoru. Iya, Yesus gak pakai kolor, di sempaknya dikoyak. Bentar dulu. Mereka Kenapa nggak dijawab? membagi. Ini kan ku jawab. Mereka membagi jubah. Ntar dulu ya, aku lagi ngajar Kolor nih. laki-laki, makanya sering cabul di santri itu. Suka kau nengok laki-laki nggak berkolor. Kau kayaknya nggak normal lah. Pantatmu sering dipakai sama pendeta. Ngeri kau, ya, ngiri kau ya. Nggak nyangka aku lu ada laki-laki kayak gini loh. Bang Regar standby, jangan biarkan mulutnya terbuka ya, Bang Regar. Lu kenapa pakai jilbab? Jilbab itu kan dari kau nggak Kristen tahu, Arab. mama kalian itu. Tuhanmu aja Pak. Nah, kau tengok nih ya. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Kata Yesus, Allah mereka itu dari mengambil Kristen Arab. pakaiannya. Bang Regar sigap Bang Regar ya. Nah, pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk Benar tiap-tiap nggak yang prajurit dibilang dan teman-temanku itu? jubahnya. Mari kita lihat dan jubahnya ya. Siapa yang nggak pakai kolor? Siapa yang tidak pakai Benar nggak kolor? itu? Acah. Mari kita lihat. Astaga, Siapa Jin. yang tidak pakai kolor? Ini dia yang nggak pakai kolor. Benar nggak? Dibagi-bagi apanya yang dibagi? Yang dibagi adalah sempak koyak. Ini dia ya. Kayak
Kiton. Apa arti kiton? Kiton adalah baju dalam, umumnya dipakai di bawah. Aduh, baju dalam umumnya dipakai di bawah sempak koya. Kalian ini dah aku bilang kalau mau bertanya sama aku minimal kalian belajar dulu lah. Jadi yang nggak pakai kolor itu Tuhanmu. Ketika disalib kata Pak Pendeta Esra Soru. Siapa bilang Esra Soru? Kita dengarkan videonya ya. Kau nanya-nanya orang nggak pakai sempak. Yesus disalib nggak pakai celana dalam. Bentar ya. Kita buka videonya ya. Kalau kalian mau nangkap Esra Soru, tangkap aja Esra Soru, dia yang bilang ya. Aduh, kok bisa-bisanya lah kalian begini. Mengambil pakaiannya, pakaian luarnya, membagi pak, lalu juga mengambil pakaian dalam. Jika pakaian luar dan pakaian dalam diambil semua oleh para prajurit itu, maka Yesus pasti disalibkan dalam keadaan telanjang. Tuh, kau nuduh-nuduh orang Islam pergi Jumatan gak pakai sempak. Gak tahu kau. Kalau Pak Esra Soru telah mengatakan Tuhanmu itu disalibkan dengan Jangan kau menghujat agama Islam. Aku gak perlu menghujat balik. Aku cukup sajikan data-data yang telah aku pelajari. Kiton. Untung aku gak pakai behel. Kalau aku pakai behel lagi ini aku ngomong kayak Agatha ya kan. Kayak Agatha aku. Baju jubah, tapi ternyata digunakan baju dalam, yaitu dipakai di bawah. Apa kalau bukan cidi? Kau menghina agama Islam, tahu-taunya ketabuk kau. Kenapa kalian suka kali ditampar sama data loh? Naiklah ke sini nanya bagus-bagus ilmu yang kalian dapatkan. Kalau kalian mau perang argumen sama aku, salah lawan kalian loh. Jangankan kau, Pak Pendeta Esra Soru. Ya, seandainya aku model fighting, kentut-kentut dia. Gak tahu malu kalian. Kalian gak tahu kalau aku nih udah pelajari kitab kalian. Apa kata Ayu aku nih ya? Dengar kalian tuh. Lanjutin live-nya ya. Kalau ada penghujat, bantai. Dan dapat aku amanat dari kakakku ya. Kalau ada penghujat, bantai kata dia. Tahu kalian siapa ini? Tahu kalian dia nih? Beradik kandung dia dengan Nyi Roro Kidul. Kalau Nyi Roro Kidul suka pakai kuning dan hijau, dia suka pakai Black Panther. Ada totol-totol macan. Tahu kalian siapa dia kan? Kalau dia udah marah, keluar jenggotnya, keluar jakunnya. Nah itulah kakak aku. Udahlah. Kalian berani lawan CP. Apa pula yang kutakutkan sama si cepot itu? Ada Kak Maria lagi nih. Halo Kak Maria. Iya, ketemu lagi. Oh iya dong. Apa kabar Kak Maria? Baik. Ya, Kak Maria mau diskusi atau mau bertanya? Ya, ini muslim atau non muslim? Saya mau bertanya dulu ini. Ya. Ini Sebentar ya memang, Kakak. Kebetulan saya belum. Ya. Saya Ya, tapi kita ingin sapa dulu tahu ini Kakak saya. Maria. Ya, Eloy, muslim atau non muslim? Saya Bukan, ini nih Eloy. Halo Eloy. Halo, selamat malam Kak. Muslim atau non muslim, brother? Non muslim. Oke, standby ya. Di sini non muslim boleh bertanya. Ya, 1. Non muslim boleh menjelaskan imannya. 2. Non muslim boleh diskusi dengan saya. 3. Tapi kalau kalian menghujat, jangan salahkan saya. Saya tunjukkan data yang bikin ulu hati kalian sakit. Nah, gitu. Dia mute dulu Eloy, saya dengan Kak Maria. Oke Kak Maria, pertanyaan pertama, saya catat pertanyaannya. Tahu ini jelas ke agama. Halo, Kak. Mohon maaf Bentar Kak. ya, Eloy bentar ya, kita ke Kak Maria dulu ya.
Kak Maria silakan dibuka mic-nya. Nggak apa-apa, nggak on cam, nggak apa-apa. Aku tahunya kalian tuh kadang-kadang kalian nggak percaya diri dengan wajah kalian. Kalau aku emang percaya diri, soalnya aku tahu aku manis. Kak Maria, yuhu, kakak, kak buka camnya kak, nggak apa-apa. Buka cam, buka mute kak. Udah aku undang kakak buka mic dulu ya. Ya udahlah, nanti Kak Maria Elo dulu. Elo silakan buka mic, ada yang mau disampaikan? Unirifa, mohon maaf, ada gangguan iya. sedikit tadi. Ya. Oke. Ya, saya. Pertanyaan pertama saya catat ya, Kak. Coba sebentar, saya bikin disclaim dulu ya. Ya. Umat di luar Islam di Komal ini bebas bertanya apa saja terkait agama. Tapi saya bebas untuk tidak menjawab apa saja. Ya, karena saya bukan mesin pencarian Google, karena saya manusia yang punya kapasitas dan kekurangan juga. Jadi saya dilarang Islam untuk menjawab apa saja. Ya, silakan. Jadi Silakan, kalau Kak. saya bertanya, Mbak Unirifa tidak bisa menjawab begitu. Bukan. Yang bisa saya jawab, saya jawab. Yang nggak saya bisa iya, jawab, apa yang saya jawab itu namanya sok silakan, tahu. iya. Ya, Iya. kami nggak boleh sok tahu. Iya. Begini Ibu, saya mau tanya sedikit nih. Apakah Nabi Muhammad itu disunat atau tidak, Mbak? Disunat. Nabi Muhammad SAW disunat. Oh ya, terdapat di dalam Al-Quran. Di Al-Quran tidak ditulis sama seperti Musa, tidak tertulis dalam Torah, tapi ada yang melihat bahwa beliau disunat, yaitu istrinya, dan itu ada kesaksiannya. Saya tunjukkan bukti kalau beliau. Ingat ya, kami ini bukan cuma Al-Quran loh pegangan kami. Iya. Kalau kalian Katolik punya magisterium, kami punya yang namanya hadis, dan hadis ini adalah perkataan perbuatan Nabi, apa yang disandarkan kepada Nabi. Saya tunjukkan kepada Anda kalau Nabi saya itu disunat ya. Iya, Dan ini make sense ya, karena yang bilang beliau disunat itu adalah istrinya. Ya. Nah ini dia ya, saya kasih Anda data ya. Jadi yang mengatakan beliau bersunat itu adalah istrinya ya. Nah kalau kita lihat di sini Sunan Tirmidzi nomor 101, di sini klasifikasinya masuk ke ranah sahih. Jika khitan bertemu dengan khitan, maka telah wajib mandi. Aku pernah melakukan dengan Rasulullah SAW. Di sini istrinya menegaskan bahwa suaminya itu berkhitan. Nah, itu jelas bahwa Nabi kami berkhitan, ke dasarnya kesaksian dari istrinya. Tuh ya. Nah, sekarang saya boleh tanya balik, nggak boleh? Boleh atau enggak? Bu Maria. Gangguan nih. Ya. Boleh nggak saya tanya pertanyaan yang sama ke Anda? Ibu, sebentar tadi ada gangguan, saya tidak dengar Ibu punya suara. Mic saya gangguan, Bu. Iya, silakan. Jadi tadi pertanyaan saya itu ya Mbak Unirifa jawab tapi saya tidak dengar. Makanya saya mau minta jawaban kembali. Ya, ini saya sudah tunjukkan dalam Sunan Tirmidzi nomor 101. Saya istri dari Nabi Muhammad, Aisyah radhiyallahu anha, mengatakan bahwa suaminya itu bersunat atau berkhitan. Oh iya. Kalau Yesus siapa yang melihat, yang menyaksikan dan bisa membuktikan dia berkhitan? Maksudnya siapa yang memberi informasi ke Anda kalau dia berkhitan? Ya, kalau Yesus itu di dalam Alkitab itu Yohanes yang sebagai saksi bahwa dia sendiri yang Yesus dipermandikan, kemudian disunat oleh Yohanes semua. Ada dipermandikan oleh Yohanes di dalam air. Jadi dia sunatnya udah gede. Ya. Yesus sunatnya udah gede. Tetapi kalau ini di dalam ajaran kami itu kan sunat bukan seperti yang dilakukan oleh agama Islam. Sunatnya bukan seperti begitu.
Ye- Sebentar saya tunjukkan Yesus dulu. itu Yesus disunat nggak sih? Sunat itu adalah khitan, itu memotong. Nah, Iya, khitan atau memang sunat betul itu itu adalah menurut perjanjian orang kekal, Islam. perjanjian kekal antara Tuhannya Abraham dengan Abraham beserta laki-laki yang ada di rumahnya Abraham. Nah, pertanyaan saya, Yesus disunat atau tidak? Ya, di dalam Alkitab Yesus disunat. Nah, siapa yang ngasih tahu sama ibu kalau dia disunat? Yang tertulis di dalam Alkitab itulah yang kita tahu bahwa Yesus disunat oleh para muridnya. Iya, Yang kan kalau menulis. saya kan Bu, kalau saya kan jawabnya begini. Ada Nabi Muhammad yang mengatakan beliau berkhitan adalah Sayyidah Aisyah. Jelas istrinya pasti lihatlah kelaminnya, namanya istrinya. Sah. Sekarang saya tanya, ibu mengatakan Yesus disunat. Siapa yang memberitahu ke ibu kalau Yesus disunat? Gitu loh. Ya, yang kita tahu itu karena kita membaca, kita punya Alkitab yang mengatakan di situ bahwa Nah, Yesus coba disunat. siapa Tetapi yang kalau, kitab mana? Kitab mana? Maaf ya Mbak Uni, tetapi kalau di Al-Quran itu kan tidak tertulis di situ Muhammad disunat kan? Iya, memang tidak ada. Sama seperti Musa tidak tertulis dalam kitab Taurat dia disunat, bukan berarti Musa tidak disunat. Di Al-Quran itu tidak menceritakan Nabi Muhammad itu tetangganya siapa, Senin Selasa makannya apa, karena itu bukan buku biografi. Tentang Nabi Muhammad, kalau ingin tahu, lihat di hadis. Hadis itu adalah orang-orang yang hidup dengan Nabi Muhammad menyatakan, menceritakan tentang apa yang terjadi kepada Nabi Muhammad. Al-Quran itu perkataan Tuhan, Bu, bukan perkataan manusia. Nah, kalau Nabi saya yang mengatakan beliau bersunat adalah istrinya, itu sah karena istrinya ngelihat sendiri. Namanya istri. Nah, kalau Ya. ibu dari mana tahu kalau Yesus bersunat? Ya. Itu maksud saya. Kan masa ibu nanya-nanya Nabi saya disunat tapi ibu nggak tahu Tuhan ibu disunat di mana? Makanya saya tanya tuh, di mana tertulis Yesus bersunat biar kita bedah ayatnya. Ayo. Kalau ibu nggak tahu Iya. ya tanya saya biar saya bantu. Cuma ini saya di jalan nih tidak bawa Alkitab ini. Ya ibu Saya bilang di saya pondok lah ini, di nih. pondok. Ya udah. Tolong sama saya kalau gitu ya. Iya, iya. Kita buka ya. Saya ini orang yang sangat baik sekali loh sama orang Kristen loh. Kalian ingin menjelaskan agama kalian, saya yang kasih ayat. Keren kan saya? Keren lah gue gitu loh. Itu ada di Lukas pasal 2 nomor 21. Kita buka ya. Lukas pasal 2 nomor 21. Nah, ini ya. Ibu jangan pergi dulu. Kita orang mau bicara dulu. Beta belum selesai toh. Ibu begitu. Kita sedang diskusi, ibu menghela. Beta jadi susah. Tara bisa begini. Ibu melompat. Giliran kita membahas Yesus bersunat, ibu melompat. Saya kecewa. Bentar ya. Astagfirullahaladzim. Ngeri kali ya. Ternyata gini loh teman-teman. Banyak ada juga yang sudah mu'alaf kembali ke murtad, kembali ke agamanya gara-gara dia nggak sanggup menghadapi ujian dipersekusi sama orang tuanya gitu. Sedih kali denger ya. Itulah harusnya ada APII ini ya untuk membackup para mu'alaf. Ya Allah, ada nggak sih orang-orang kaya, orang-orang yang beruang yang nonton 1,4 ini ya, yang punya rencana untuk mari kita sama-sama gitu ya, untuk memperdayakan mu'alaf gitu. Aku belum bisa soalnya. Aku masih kuliah, masih ini. Kalau aku udah punya perusahaan besar, aduh, aku iniin loh, mu'alaf-mu'alaf, kasihan loh mereka itu loh. Mereka tuh nggak minta uang sebenarnya, tapi ya kan pasti juga mereka akan butuh uang gitu.
Oh, naik lagi Ibu Maria. Tara masalah. Salim ya. Salim itu siapa? Belum tentu dia mau membantu para mualaf. Kadang kan konten kreator itu hanya ingin dilihat di depan publik. Maaf ya, kenapa saya lihat zaman sekarang ini orang itu konten kreator memperlihatkan kalau mereka itu berbagi ya, takutnya itu tadi ya. Jadi tahulah, kasihan loh para mualaf ini loh, mereka tuh nggak minta uang. Yang saya salut tuh mualaf yang menanggung sendiri kehidupan dia, susah senangnya dihadapi sendiri. Tapi itulah Allah bersama mereka. Liung Lewar ini muslim atau non muslim ini? Halo, Liung Lewar. Ya, muslim atau non muslim Pak? Saya non muslim. Ya, silakan Bapak. Di Komal ini orang-orang di luar Islam boleh bertanya ke saya tentang agama Islam atau menjelaskan agamanya untuk kita diskusikan. Dan tolong jangan menghujat, karena ketika kalian menghujat agama saya tak perlu menghujat balik, tapi saya hanya akan kasih data yang saya janjikan yang membuat kalian tidak bisa tidur selama seminggu. Jadi diskusi bagus-bagus, tanya bagus-bagus. Insya Allah, kalau kalian bertanya bagus-bagus, kalian hanya akan mengeksplor apa yang sudah saya pelajari. Bang Liung Lewar, silakan bertanya atau menyatakan. Saya ingin bertanya. Oke, pertanyaan pertama, silakan. Kalau agama kami percaya pada Tuhan Yesus itu punya banyak mujizatnya, ya. Ya, terus? Terus yang saya tanyakan kepada Mbak, apakah di agama Islam meyakinkan Muhammad itu punya mujizatkah? Ya, pertama saya sebelum menjawab Anda, ada buku. Oke. Ya. Ya, lanjut. Maksudnya saya mau bertanya, apakah Nabi Muhammad itu punya mujizatkah yang disaksikan oleh banyak orang itu? Oh jelas, bahkan ada satu buku yang menuliskan 101 mukjizat Nabi Muhammad. Ini bukunya, kalau mau tahu ya saya kasih bukunya aja ya. Nih. Saya cuma minta satu saja. Loh, ini saya kasih Anda 101 gimana sih Pak? Ini loh saya kasih, nih. Bentar ya. Nah, gini, ini saya kasih Anda, bentar ya nih. Nih. Ini Anda lihat nih ya, atau Anda mau kasih alamat biar saya belikan? Mau? Nih, hanya 35.000 kok, murah bagi saya ini ya. Kalau mau nanti saya kirimkan ke alamatnya, biar Anda baca sendiri. Nih ya, 101 mukjizat dari Nabi Muhammad SAW ya. Nah kalau Anda mau, daripada saya bacakan ke Anda, saya nggak ada waktu, mending saya minta alamat, saya kirimkan, saya belikan buat Anda ya. Satu itu. Yang kedua, Anda tahu tidak? Nabi palsu itu juga bermukjizat. Jadi tidak ada hebatnya mukjizat menurut Yesus, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya. Pertanyaan saya, apa betul Yesus itu bermukjizat, Pak? Apa betul Yesus bermukjizat? Pak, 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 Bapak, canda Bapak. Pak, Bapak buka mic-nya dulu, Pak. Saya mau tanya, betul nggak Yesus itu bermukjizat, Pak? Soalnya ada yang aneh, Pak. Justru Yesus sendiri mengatakan kalau dia nggak mungkin bermukjizat, ya. Saya mau tunjukkan datanya. Pak. Aduh, Liung, oi. Matius 12:38 kita bedah teman-teman ya. Katanya Yesus bermukjizat. Yakin? Siapa sih yang bilang Yesus bermukjizat? Saya mau tahu ini orangnya. Kenapa kok bertentangan dengan perkataan Yesus? Mari kita bahas, teman-teman.
Betulkah? Matius 12 nomor 38. Saya bingung dengan orang-orang yang sok-sok ngatakan Yesus bermukjizat, Yesus bermukjizat, Yesus bermukjizat. Yang bener. Kalau gitu Yesus ini yang berbohong atau siapa nih? Coba kita bedah teman-teman. Matius 12 ya. Aduh, mana tahan. Nah, yang ke-38 ya kita lihat. Nah, ini dia. Mari kita lihat teman-teman ya. Kalau kita lihat teman-teman. Matius pasal 12 nomor 38, apa kata Yesus? Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Orang Farisi minta mukjizat, nggak dikasih sama Yesus. Karena mukjizatnya cuma satu, yaitu mukjizat yang terjadi kepada Nabi Yunus. Pertanyaan saya, kenapa kok ada orang yang bilang Yesus bisa bermukjizat? Siapa yang lihat? Siapa yang bilang itu? Ketika Yesus mengatakan orang angkatan jahat ini tidak akan melihat satupun tanda kecuali tanda Yunus. Yaitu apa tanda Yunus? Yunus tidak mati dalam perut ikan. Kok bisa-bisanya kalian Nah, iya. Saya tanya dulu. Halo. Ini pertanyaan saya tadi belum dijawab. Apa? Sudah saya jawab. Ini. Gimana? Tadi saya. Mana jawabannya? Ini saya kasih ini buku 101 mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini alamat. Bukan saya minta bukunya. Sebutkan. Nih. Loh, disebutkan. Banyak di 101. Ini. Banyak yang mana? Ini keagungan mukjizat Nabi Muhammad 101. Beliau ini itu. Banyak. Apa itu? Bukan satu aja, mana? Makanya sini alamatmu biar kubelikan kau bukunya. Banyak itu kalau mau kubuka satu-satu. Kau. Ya. Nah, tunggu dulu. Kau ini capek aku lu kalau 101 ku tengokkan. Ada aja lah kau ini, ku tunjukkan kau. Aku harus buka hadis lagi. 101 lu itu. Oke. Tunjukkan kau. Capek lu ngadepin kalian ini. Dikasih buku satu buku nggak mau. Ntar deh. Buka dulu hadisnya ya. Heran aku. Nah, contoh ini mukjizat Nabi Muhammad. Nah, kutunjukkan kau satu mukjizatnya. Nah, ini asal satunya. Sunan Tirmizi Sahih ya. Penduduk Mekah meminta satu tanda kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bulan terbelah di Mekah 2 kali. Kemudian turunlah ayat. Telah dekat datang hari kiamat dan telah terbelah bulan. Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda, mereka berpaling dan berkata ini adalah sihir yang terus menerus. Nah, sekarang ku tanya samamu dulu. Siapa yang melihat Yesus bermukjizat? Buka mic-nya. Yesus bilang tidak ada yang tanda yang akan diberikan kepada angkatan jahat. Nih. Di dalam tanya dulu siapa yang melihat? Jelas. Nih kau baca ini. Yesus sendiri berarti jelas, siapa yang berbohong ini? Penulis kitabmu atau Yesus? Yesus berbohong berarti. Yesus apa kata Yesus menyembuhkan anak. Yesus membangkitkan. Iya, siapa yang lihat? Yang lihat siapa? Kau tengok ini. Rasul-rasulnya. Nih. Ya kau dengar dulu ini. Bicara tuh pelan. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat. Nah, kalau Nabi Muhammad orang Mekah minta tanda nih. Penduduk Mekah meminta satu tanda. Nabi kasih, ya kan? Nabi kasih. Tapi Tuhan kau kayak mana bang? Nah, pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Kok bisa pula Yesus itu bermukjizat? Yesus sendiri mengatakan tanda angkatan jahat tidak dapat tanda.